Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Old Guard. Film ini disutradarai oleh Gina Prince Bythewood yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diadaptasi dari novel grafis terkenal karya Greg Rucka dan Leonardo Fernandez. The Old Guard merupakan prajurit bayaran rahasia. Mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk hidup abadi. Keberadaan kelompok bayaran ini adalah untuk melindungi dunia. Konflik berkembang luas ketika kemampuan hidup abadi mereka terbongkar dalam sebuah misi darurat. Mau tahu cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita berambut pendek yang sedang berjalan di gang sempit di negara Maroko. Terlihat juga seorang pria menggunakan sepeda motor di gang sempit itu kemudian menghampiri wanita tadi. Dan mereka berdua adalah teman lama. Mereka bernama Andy dan Booker. Mereka berjalan menuju ke sebuah hotel untuk menemui Joe dan Nikki yang juga merupakan teman lama mereka. Mereka terlihat seperti sahabat yang sedang reunian karena sudah lama tak bertemu. Ternyata, pertemuan mereka itu untuk membicarakan suatu job yang direncanakan oleh Booker. Kemudian, Andy dan Booker menemui Copley yang merupakan mantan agen CIA untuk membicarakan job tersebut. Dan ternyata, job mereka adalah misi penyelamatan atas penculikan 17 orang siswa di negara Sudan Selatan. Copley mengatakan bahwa pemerintah Sudan Selatan sudah meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat, namun ditolak. Untuk itulah, Copley membutuhkan bantuan Andy, Booker, Joe, dan Nikki yang merupakan tim terbaik menurut Copley. Misi penyelamatan itu pun dimulai. Dan tibalah mereka di Sudan Selatan. Mereka pun melakukan pengintaian di lokasi penculikan tersebut. Dan mulai satu persatu para penjaga dilumpuhkan. Dan akhirnya mereka pun menemukan ruangan di mana 17 siswa tersebut dikurung. Setelah mereka masuk, mereka menemukan ruangan itu telah kosong. Dan ternyata mereka telah dijebak oleh Copley. Dan yang terjadi selanjutnya adalah akhirnya, mereka pun mati. Disinilah identitas mereka yang sebenarnya terbongkar. Mereka berempat inilah yang disebut The Old Guard. The Old Guard adalah sekelompok prajurit rahasia yang memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Mereka bertugas untuk melindungi dunia selama berabad-abad lamanya. Dan Andy adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Scene pun berpindah di negara Afghanistan. Terlihatlah beberapa orang tentara wanita yang diperintahkan untuk mencari seorang teroris. Lalu, seorang wanita tua memberikan kode kepada tentara wanita itu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik pintu yang tertutupi dengan karpet. Lalu, masuklah mereka ke dalam ruangan itu. Dengan sigap, mereka pun langsung melumpuhkan pria itu. Pada saat pria itu sedang sekarat, seorang tentara wanita bernama Nile mencoba menyelamatkan pria itu. Namun, dan Nile pun mati. Lalu di sebuah kereta api, Andy, Booker, Joe, dan Nikki bermimpi dengan mimpi yang sama tentang Nile yang hidup kembali. Dan Andy pun memutuskan untuk segera mencari Nile. Sementara itu, Nile merasa sangat aneh atas apa yang baru saja menimpa dirinya. Setelah kejadian itu, Nile pun merasa sangat diasingkan oleh teman-temannya. Dan Andy pun datang menjemput Nile dengan paksa. Andy pun membawa Nile menuju Prancis menggunakan pesawat untuk menemui Booker, Joe, dan Nikki. Setelah mereka sampai di Prancis, Andy, Nile, Booker, Joe, dan Nikki terlihat sedang makan malam. Mereka terlihat sangat akrab. Disitulah Nile bertanya apa dan bagaimana mereka sebenarnya. So we really never die. Nothing that lives forever. And we mostly are, but we can die. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Nile terbangun karena mengalami mimpi buruk.
dan Niall pun menceritakan mimpi itu kepada Andy, Joe, Nikki, dan Booker. Bahwa ia melihat seorang wanita yang terkurung di dalam peti besi dan tenggelam di dasar laut. Nikki pun menceritakan siapa sebenarnya wanita itu. Wanita itu bernama Queen. Dia adalah manusia abadi pertama yang Andy temukan. Dahulu kala, hanya ada Andy dan Queen. Mereka melanglang buana dan bertempur ribuan pertempuran bersama-sama. Dahulu, ketika mereka berada di Inggris untuk membebaskan seseorang dari pemburuan penyihir, malah mereka yang dituduh sebagai penyihir. Lalu mereka dijebak dan ditangkap. Mereka digantung, tapi mereka tak kunjung mati. Hal inilah yang membuat orang-orang semakin yakin bahwa mereka memang penyihir. Setelah menceritakan mimpi buruknya, Niall dan Andy keluar untuk mencari udara segar. Sementara itu, Copley yang telah mengetahui identitas sebenarnya dari Andy dan kawan-kawan, ia memberikan rekaman pembantaian itu kepada Stephen Merrick. Stephen Merrick adalah seorang CEO muda dari perusahaan farmasi. Tujuan Copley memberikan informasi tentang The Old Guard adalah demi kebaikan sebenarnya. Tapi, lain halnya dengan Stephen. Mendapat informasi ini, jiwa serakahnya pun muncul. Stephen memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu para anggota The Old Guard. Stephen ingin membuat obat yang diekstrak dari DNA tubuh para anggota The Old Guard. Obat ini tentunya akan manjur dan akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan farmasinya. Dan malam itu, anak buah Stephen pun menyerang para anggota The Old Guard di lokasi persembunyian mereka. Kebetulan, di lokasi kejadian pada saat itu hanya ada Booker, Joe, dan Nikki. Sementara Andy dan Niall sedang keluar untuk mencari angin segar. Mendengar suara tembakan, Andy dan Niall pun langsung memeriksa keadaan teman-temannya. Namun sayang, Joe dan Nikki telah dibawa oleh anak buah Stephen. Sementara Booker pingsan akibat serangan itu. Andy pun berusaha menyadarkan Booker, walaupun butuh beberapa waktu lamanya. Ternyata, penyerangan itu dipimpin oleh Copley. Copley pun memerintahkan para anak buah Stephen untuk masuk kembali ke dalam gereja, karena Andy juga harus mereka bawa bersama Joe dan Nikki. Namun, bukannya berhasil membawa Andy, malah mereka yang dibantai oleh Andy. Walaupun, Andy harus menerima satu tusukan di punggungnya oleh mereka. Melihat anak buah Stephen dibantai oleh Andy, dengan cepat Copley meninggalkan lokasi tersebut. Copley pun sampai dengan membawa Joe dan Nikki menemui Stephen di perusahaannya. Joe dan Nikki pun langsung disuntik dengan obat bius. Kemudian, langsung dibawa menuju ke laboratorium untuk kemudian mulai diekstrak dan diambil DNA-nya. Melihat hal ini, Copley merasa tindakan Stephen bukan lagi tentang sains dan manfaat, tapi lebih mengarah kepada keuntungan dan sadisme. Copley pun protes kepada Stephen, namun Stephen malah mengabaikannya. Di sisi lain, Andy, Booker, dan Niall mencoba melacak informasi mengenai Copley guna menyelamatkan Joe dan Nikki. Dan disinilah Andy merasakan adanya keanehan pada tubuhnya karena luka tusukan yang ia peroleh tadi tak kunjung sembuh. Booker, Andy, dan Niall pun akhirnya mendapatkan alamat di mana Joe dan Nikki dibawa. Sebelum penyergapan dimulai, Booker memberikan sebuah pistol kepada Andy, dan Andy memberikan sebuah senapan kepada Niall. Namun Niall mengatakan bahwa ia tak bisa ikut bersama mereka. Lalu, sebelum Niall pergi, Andy memberikan kepada Niall pistol yang Booker berikan tadi kepadanya. Namun saat Niall akan membuang senjata yang ada di mobil itu, Niall pun baru menyadari bahwa pistol yang Booker berikan tadi kepada Andy kosong, dan Andy sedang berada dalam bahaya. Andy dan Booker pun masuk ke dalam ruangan Copley. Saat Andy bertanya kepada Copley di mana Joe dan Nikki berada, tiba-tiba Booker malah menembak Andy dari belakang. Ternyata Booker memang seorang pengkhianat. Alasan Booker mengkhianati Andy dan kawan-kawan adalah menurut Booker, jika Stephen bisa mengungkapkan mengapa mereka tetap hidup abadi, Stephen mungkin juga bisa mengakhirinya. Dan inilah yang Andy inginkan. Andy memang sudah lelah menjalani kehidupan abadi ini. Di sini juga, Booker baru mengetahui bahwa luka Andy karena tembakannya tadi tak kunjung sembuh. Saat Booker dan Copley sedang mengobati luka Andy, tiba-tiba Stephen datang bersama anak buahnya. Kemudian, Andy dan Booker disuntik dengan obat bius dan dibawa menuju lab. Sementara,
Copley yang mencoba menghentikan Stephen malah dibekuk oleh anak buah Stephen. Kemudian, Niall pun datang menemui Copley. Singkat cerita, Copley pun mengantarkan Niall ke tempat di mana Andy, Booker, dan Nicky berada, yaitu ke perusahaan farmasi milik Stephen. Niall pun masuk dan melumpuhkan para anak buah Stephen. Sesampainya di lab, Niall pun langsung membebaskan mereka semua termasuk Booker, walaupun ia telah berkhianat. Mereka semua pun berusaha mencari Stephen untuk mengakhiri semua ini. Ya, walaupun mereka harus baku tembak dulu menghadapi anak buah Stephen. Saat mereka sampai di ruangan Stephen, mereka sangka Stephen sudah melarikan diri menggunakan lift. Namun, ternyata Stephen hanya bersembunyi dan tiba-tiba muncul dari belakang mereka sembari mengarahkan senjata kepada Andy. Namun, Niall dan Andy memiliki taktik untuk mengalihkan perhatian Stephen. Do you think he speaks Russian? Hingga tamatlah riwayat Stephen. Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul untuk membicarakan tentang hukuman untuk Booker karena telah melakukan pengkhianatan. Dan hukuman yang mereka berikan untuk Booker yaitu tidak menemui Booker hingga 100 tahun ke depan. Sampai saat itu, Booker pun menjalani kehidupan abadinya sendirian. Dan cerita pun selesai. Tapi tunggu dulu. Ada tambahan nih guys. Film ini sepertinya akan ada part selanjutnya. Karena scene terakhir di film ini adalah saat Booker yang tengah mabuk kembali ke apartemen. Di sana sudah ada Quinn, sahabat Andy yang telah terkurung selama 500 tahun lebih di dalam peti besi di dasar lautan, ternyata sudah keluar. Dan film pun selesai. Nah guys, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Support terus saya guys, agar tetap semangat bercerita tentang film yang selanjutnya.